Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Kusnul Khotimah, MPM 0119. Saya dari semester 6B Bimbingan Akuntansi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gangguan kecemasan kesehatan mental. Nah, di sini pengertian dari gangguan kecemasan ini yaitu gangguan kecemasan adalah suatu penyakit jiwa yang mempunyai ciri khas tertentu. Nah, berbeda dengan kecemasan biasa yang mungkin bisa dialami oleh pasien-pasien tertentu ataupun kita semua. Kalau kita cemas biasanya misal kita ingin berpergian dan misalnya malahnya kita menjadi sulit tidur. Kemudian jika tidak ingin melakukan wawancara atau kita misalnya kita akan mengikuti ujian dan akhirnya kita sulit untuk menyaman dengan diri kita pada saat akan menjelang ujian tersebut. Ya, itu yang disebut dengan kecemasan biasa. Biasanya kita pemicu sudah hilang, maka orang tersebut menjadi seperti normal kembali atau tidak mengalami kecemasan yang berkelanjutan. Yang paling penting diingat pada orang yang mengalami gangguan kecemasan yang termasuk dalam penyakit adalah bahwa kecemasan tersebut berlangsung secara terus-menerus, konsisten dengan frekuensi kecemasan yang semakin lama kadang semakin tinggi. Yang pertama itu adalah pada kasus-kasus tertentu bahkan sampai membuat orang tersebut tidak mampu melakukan pekerjaan sehari-hari ataupun di dalam kegiatan biasanya sehari-hari. Salah satu definisi gangguan kejiwaan adalah bagaimana suatu kondisi penyakit itu bisa membuat orang itu tidak mampu berfungsi secara baik, mengalami disabilitas dan disfungsi dalam kehidupan sehari-harinya. Yaitu gangguan cemas banyak sekali tipenya. Dalam bahasa Inggris disebut anxiety disorder, dan gangguan cemas yang paling sering kita temukan di dalam praktik adalah gangguan cemas yang panik dan gangguan cemas menyeluruh. Pada beberapa kasus juga kita temukan gangguan cemas fobia spesifik, misalnya fobia ketinggian, fobia tempat kerumunan, dan fobia dengan tempat atau ruangan yang sempit. Ada juga gangguan kecemasan yang dulu dimasukkan ke dalam gangguan kecemasan, yaitu gangguan obsesif compulsive disorder. Walaupun di Amerika kriteria gangguan obsesif compulsive disorder atau disingkat dengan OCD itu sudah dikeluarkan dari gangguan kecemasan dan masuk ke dalam gangguan tersendiri. Nah, yang selanjutnya itu kita melihat gangguan panik biasanya terjadi dalam hitungan tiba-tiba pasien merasakan adanya suatu gejala fisik yang tiba-tiba misalnya berbeda. Sesak nafas, keluar keringat dingin, lambungnya terasa penuh dan ingin muntah, yang biasanya juga dikaitkan dengan suatu kondisi kekhawatiran atau kekuatan akan menjadi pingsan atau tidak mampu mengendalikan dirinya tersebut. Selanjutnya, beberapa pasien tertentu sering mengalami ketakutan akan mati. Berbeda dengan gangguan kecemasan menyeluruh, biasanya pasien gangguan panik mengalami gangguan secara tiba-tiba tanpa pemicu. Sedangkan pada gangguan kecemasan menyeluruh biasanya pasien mengeluh dirinya khawatir yang sangat berlebihan. Bahkan di dalam DSM-V saat ini dikatakan gangguan cemas menyeluruh dan gangguan kekhawatiran. Jadi adanya overweight biasanya banyak hal yang bisa menjadikan kekhawatiran, dan pasien yang mengalami gangguan kecemasan menyeluruh baik terhadap dirinya maupun orang lain. Nah, pada kasus-kasus yang ditemukan di klinik psikomatik atau rumah sakit Omni, kebanyakan adalah kekhawatiran dan mengalami gangguan penyakit yang berat. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang gangguan kecemasan mental. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.